Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara majelis ilmu. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar radio dakwah yang merelay acara ini. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang preman yang mendapatkan hidayah untuk mengenal manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Preman ini dahulu ditakuti oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya, karena memang preman ini rese, suka bikin onar, ya, suka mabuk-mabukan, suka malak dan seterusnya. Dan tidak ada di antara masyarakat yang berani menegur preman ini karena takut dapat bogem mentah. Subhanallah, dengan berjalannya waktu, preman ini mendapatkan hidayah untuk mengenal manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi begitu mengenal manhaj ini dan menjadi orang yang alim, rajin ke masjid, ya, selalu sholat berjamaah, nggak pernah ketinggalan. Setelah dia mengenal manhaj ini, udah jadi orang alim, orang soleh, tetap saja dimusuhi. Ya. Kalau dahulu dia dimusuhi karena kepremanannya, sekarang dia dimusuhi karena kesolehannya, dalam tanda kutip. Kan bikin orang bingung. Jadi preman,
salah. Jadi salafi, salah. Terus jadi apa kalau kayak gitu? Ini fenomena yang menarik untuk kita cermati. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti manhaj salaf, apakah resikonya harus dibenci masyarakat? Pertanyaannya, anak tanya sama antum, gitu enggak? Gitu apa enggak? Iya. Iya apa enggak? Iya. Berarti kalau enggak dibenci berarti bukan salafi gitu. Katanya iya. Mana tadi yang ngomong iya? Tanggung jawab dong. Bisa iya, bisa tidak. Betul. Bisa iya, bisa tidak. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, itu kan resiko. Kalau orang berpegang kepada kebenaran itu resikonya dia akan menghadapi tantangan, akan menghadapi jalan yang menanjak, yang terjal, yang penuh dengan onak dan duri. Itu resiko, Ustaz. Nabi kita Muhammad SAW saja ya dibenci oleh banyak di antara kaumnya. Saya katakan betul bahwa orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah digambarkan oleh Nabi SAW di akhir zaman seperti orang yang menggenggam bara api panas. Akan tetapi yang jadi pertanyaan di sini, orang-orang yang dibenci di masyarakat ini, yang mereka menamakan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, apa sih faktor yang dominan yang menyebabkan mereka dibenci? Apakah satu, murni karena dia berpegang dengan kebenaran, atau yang kedua, karena dia tidak mempraktekkan akhlak yang mulia? Mana yang lebih dominan? Yang pertama atau yang kedua? Ngaku berarti. Kalau kita perhatikan, saya pikir yang faktor kedua ini lebih dominan. Jadi dibencinya itu bukan karena sekedar dia itu berpegang dengan kebenaran. Akan tetapi kita perhatikan ternyata yang menyebabkan seorang itu dibenci di masyarakatnya, manakala dia mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti manhaj salaf, ternyata adalah karena dia ini kurang bisa membawa diri di masyarakat. Dan kadang-kadang orang-orang tersebut dibencinya oleh masyarakat gara-gara dia meninggalkan sesuatu yang dikiranya terlarang di dalam agama, padahal sebenarnya itu diperintahkan dalam agama. Contoh yang paling mudah, salam. Salam diperintahkan nggak dalam agama? Diperintahkan. Antum kalau keluar rumah ketemu orang salam nggak? Salam nggak? Tergantung orangnya, Ustaz. Kita pilih-pilih dong. Pilih yang kayak apa? Yang cantik, yang disalamin gitu. Nah, pilih yang kayak apa? Ya yang kayak kita, Ustaz. Yang satu penampilan dengan kita. Itu yang kita salami. Yang enggak, yang enggak. Nih. Mengira sesuatu yang syar'i dikiranya malah tidak syar'i. Padahal Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk salam ala man ta'rif wa ala man la ta'rif, supaya menebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Selama dia itu muslim, dia berhak untuk kita salami. Sebagian orang kalau sudah ngaji, seakan-akan di kampung itu cuma dia yang Ahlussunnah wal Jamaah. Semua yang ada di kampung itu ahlul bid'ah. Cuma ana yang selamat masuk surga. Yang lainnya masuk neraka, Masya Allah.
Ini pemahaman yang harus diluruskan. Ya. Ajaran agama kita adalah merupakan ajaran yang sangat menjunjung akhlak mulia. Bahkan itulah salah satu tujuan utama diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian dengan para manusia. Lihat Nabi SAW mengatakan berakhlaklah dengan para manusia, dengan akhlak yang mulia. Nabi di sini tidak mengatakan berakhlaklah dengan sesama salafi saja. Enggak. Di sini Nabi SAW mengatakan wa khaliqin nasa. Berakhlaklah kepada seluruh manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu apa, Ustaz? Para ulama kita mendefinisikan akhlak mulia dengan 3 kalimat yang ringkas, yang insya Allah seluruh akhlak mulia masuk dalam definisi ini. Yang pertama, kata mereka, akhlak mulia adalah badlun nada. Badlun nada artinya adalah berbuat baik kepada orang lain. Ini yang pertama. Apa? Badlun nada. Berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, kata para ulama, wa kafful adza. Tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, wahtimalul adza. Menahan diri ketika disakiti. Ada berapa kalimat? 3 kalimat. Yang pertama apa tadi? Berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, menahan diri ketika disakiti. Antum datangkan perilaku positif apapun, pasti nggak keluar dari 3 ini. Coba kasih contoh apa? Nah, salam masuk ke mana? Pertama, kedua, ketiga? Pertama. Apalagi coba kasih tahu. Tidak menggunjing, masuk mana? Masuk yang kedua. Ya. Kemudian dipukul, ya. Tidak diutangi, kemudian balas ngutangi, masuk yang mana? Yang ketiga. Seluruh akhlak mulia tidak akan lepas dari 3 definisi ini. Inilah para ulama ketika membuat definisi, mereka membuat definisi yang jami' mani'. Artinya definisi yang lengkap. Apa yang dibahas masuk semuanya dalam definisi tersebut. Ini adalah definisi akhlak mulia. Judulnya apa pengajiannya? Berdakwah dengan akhlak mulia. Maksudnya gimana, Ustaz? Nah, apa maksudnya berdakwah dengan akhlak mulia? Suatu hari saya pernah mengisi pengajian di suatu komunitas. Kemudian saya lontarkan sebuah pertanyaan kepada jamaah. Jamaah, siapa yang tahu arti dari dakwah? Siapa yang tahu arti dari dakwah? Dengan PD-nya ada salah satu ibu-ibu yang mengatakan, saya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Apa? Dakwah itu ya kayak Ustaz sekarang. Gampang banget jawabnya kan. Dakwah itu ya kayak Ustaz sekarang. Pinter juga ini ibu-ibu. Akan tetapi amat disayangkan ini sebenarnya pemahaman yang sempit. Ya. Sebagian orang itu cuma menilai dakwah hanya dengan lisan. Kalau kayak gitu berarti yang bisa dakwah cuma Ustaz kalau kayak gitu. Padahal sebenarnya dakwah itu maknanya lebih luas dari itu. Ada dakwah dengan lisan, ada dakwah dengan hal, ya. Hal itu maksudnya kepribadian kita. Kita salam sama orang, kita senyum sama orang, kita bantu orang, kita jenguk orang sakit. Itu juga dakwah.
Dan biasanya lebih sulit mana? Dakwah dengan lisan apa dengan hal? Dengan hal. Kalau dakwah dengan lisan banyak orang yang pintar ngomong. Ya, wahai jamaah sekalian, kita harus menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini adalah merupakan suatu amalan yang sangat mulia di dalam agama kita. Sebab sampaikan dalil banyak. Giliran azan zuhur dia masih mainan perkutut. Ya. Cuma dengan sarung, nggak pakai baju, nggak pakai kaos, mainan perkutut dia. Ya. Padahal tadi barusan ngisi ceramah tentang sholat berjamaah, banyak kayak gitu. Jadi yang lebih sulit itu adalah dakwah dengan hal. Dan biasanya yang lebih mengena dakwah dengan lisan apa dengan hal? Hal. Ya. Jadi maksud dari berdakwah dengan akhlak mulia, ya judul ini berdakwah dengan akhlak mulia, maksudnya adalah kita mempraktekkan akhlak mulia untuk mendakwahi orang lain. Itu maksud dari judul berdakwah dengan akhlak mulia. Saya akan bawakan beberapa contoh praktis, ya, efek dari akhlak mulia terhadap pendekatan kepada masyarakat. Ya, kita lihat nanti waktunya. Ya, kalau cukup 5 poin, ya kita akan bahas semuanya. Kalau enggak ya kalau enggak ya gimana lagi? Ya. Anak kasih contoh yang pertama. Ya. Contoh yang pertama dalam mempraktekkan akhlak mulia untuk mendakwai orang lain, yang pertama adalah gemar membantu orang lain. Ini yang pertama. Gemar membantu orang lain. Akhlak yang satu ini sangat dianjurkan di dalam agama kita. Banyak dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW yang menggambarkan hal itu. Di antaranya sebuah hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Muslim, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah itu akan terus membantu hambanya kalau dia membantu siapa? Saudaranya. Jadi kalau kita pengen dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, bantulah saudara kita dalam segala sesuatu. Antum bisnis misalnya, kok bisnisnya sedang seret, sedang seret, berarti kan lagi nggak dibantu sama Allah. Coba dicek, apakah saya punya kebiasaan baik membantu orang lain yang saat ini mulai luntur. Saya biasanya setiap lebaran selalu bagi-bagi apa? Bagi-bagi sarung, bagi-bagi beras, ya. Tahun ini karena seret akhirnya nggak bagi-bagi, malah tambah seret. Ustaz, namanya orang lagi mundur usahanya, masa suruh sedekah? Justru disitulah sulitnya sedekah. Kalau duit antum lagi banyak, ya antum lagi punya duit 10 M, antum sedekah 1 juta ringan. Ringan nggak? Ringan? Bener nih? Tapi kalau antum lagi punya duit 2 juta, lagi punya duit 2 juta, disedekahkan 1 juta gimana? Aduh, ini nanti gimana Ustaz? Dapur bisa nggak ngebul ini Ustaz? Tapi yakinlah bahwa rizki itu bukan hanya berdasarkan perhitungan rasio manusia. Rizki itu jangan lupa ada faktor X di balik rizki. Faktor X itu adalah pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita ingin rizki kita lancar, bantu orang lain. Ya, semakin kita sering bantu orang lain, maka rizki kita akan semakin lancar. Ini akhlak yang pertama. Dan karakter gemar untuk membantu orang lain
ini punya efek yang sangat hebat untuk mendakwahi orang yang kita kasih. Kenapa Ustaz? Karena orang yang kita baiki, tanpa dia sadari sebenarnya kita sedang menanam jasa sama dia. Kita sedang menanam jasa sama dia, sehingga suatu saat ketika kita menyampaikan sesuatu kepada dia, minimal dia itu akan sulit untuk mengatakan tidak. Walaupun mungkin sebenarnya hatinya mengatakan tidak. Tapi karena dia dibantu, ya. Sering kita bantu dia, maka dia akan bingung untuk mengatakan tidak. Syukur-syukur dia bahkan bisa mengikuti kita sebagai kompensasi, ya, sebagai balas jasa atas kebaikan kita kepada dia. Makanya ini penting jemaah sekalian yang kami hormati, ya. Membantu orang lain di masyarakat kita penting sekali. Ustaz, ana nggak punya duit untuk bantu orang lain. Jangankan untuk bantu orang lain, untuk urusan dapur sendiri saja kadang-kadang ya, kurang Ustaz. Subhanallah. Ini karena pemahaman yang sempit terhadap makna membantu. Padahal membantu itu kan nggak mesti dengan duit. Antum mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan rezeki. Akan tetapi Masya Allah ternyata kita punya kelebihan fisik. Ada misalnya mbah-mbah, ya, nenek-nenek baru belanja dari pasar, bawa plastik, kantong plastik gede 2. Antum lihat dia udah nggak bawa aja udah sulit jalannya, apalagi bawa. Ya. Itu nenek-nenek nggak pernah sholat. Ya. Antum seharusnya malah mendekati, sini nek saya bawain. Ya, saya bawain nek. Jangan malah syukurin tuh nggak sholat makanya. Nggak kayak gitu. Justru ketika dia sedang kesulitan kita bantu dia. Jangan cuma kalau ada ibu-ibu yang cantik aja baru dibantu. Kalau ada nenek-nenek lewat, dilihat siapa yang bawa. Nenek-nenek nggak prospektif. Tapi ada sebagian orang, ya, hatta nenek-nenek pun dibantu. Kenapa? Karena punya cucu yang cantik. Gawat ini, nggak ikhlas berarti ini. Jadi harus ikhlas, harus tulus. Kita punya fisik, punya kelebihan fisik, punya tenaga, kita bantu. Ya. Ada tukang becak, ya, lagi bawa apa misalnya, lagi bawa gabah misalnya. Ya, tahu gabah? Ya. Pari. Nah, lagi bawa pari gede gitu. Naik di mana? Di tanjakan. Ngos-ngosan. Antum lagi mau jalan ke masjid, udah pakai baju koko, udah cakep gitu ya. Nah, ya. Coba antum jangan gengsi, ya. Sing-singkan lengan baju antum, ayo Pak, saya bantu Pak. Sampai mana? Itu musolanya udah deket Pak, saya bantu. Ya. Siapa tahu dia, oh iya saya juga pengen sholat sekalian. Masya Allah. Ustaz, setelah saya bantu dia lewat aja, tidak apa-apa. Insya Allah kita dapat pahala. Bantu orang lain kan dapat pahala fisik. Syukur-syukur kalau memang kita punya kelebihan rezeki, walaupun sedikit, kita bantu orang lain. Misalnya ada tetangga yang meninggal dunia, maka jadilah orang yang pertama kali memberikan santunan takziah kepada dia. Itu kan Masya Allah itu ya. Walaupun mungkin kita tidak mengikuti acara-acara yang tidak ada contohnya di Nabi SAW, tapi begitu ada orang meninggal, pertama kali kita datang. Yang lainnya belum pernah datang, kita udah datang. Kita bantu nyiapin apa, kita masukin amplop, ya. Dan ada sebagian, Masya Allah, sebagian ustaz, ya, kalau sudah diundang untuk takziah seperti itu atau mendengar ada takziah seperti itu, dia nggak tanggung-tanggung ngasih duitnya. Ya. Kasih duit zaman dahulu, ya. Zaman dahulu sekitar tahun 2000-an atau sebelum 2000-an. Ngasih bantuan 300.000, 500.000. Ya. Tapi kalau disuruh hadir nikahan ya paling ngasih 50.000. Tapi ini kalau buat orang yang subhanallah, ya, betul-betul lagi terkena musibah, dia akan bantu tanpa hitung-hitung.
Dan ini efeknya luar biasa. Karena rata-rata kalau orang takziah di kampung ngasihnya berapa? 10.000. Pernah saya buka amplop isinya 1.000. Ya mungkin karena memang tidak mampu. Ya kalau misalnya kita mampu, kenapa kita? Ini kan mengamalkan sabda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menemukan bahwa Ja'far ibnu Abi Thalib meninggal di perang, maka Nabi SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Cobalah, bikinlah masakan, makanan buat keluarganya Ja'far. Coba, ada nggak di antara antum yang pernah tetangga antum meninggal, antum langsung bikin nasi 1 bakul sama sayur sama daging? Pernah nggak? Pernah? Belum? Pernah kayaknya cuma 1 orang saya dengar. Ini praktek hadis Nabi SAW. Kenapa Ustaz? Fa innahu qad ya'tihim ma yahummuhum. Karena para keluarga orang yang meninggal itu sedang ditimpa dengan sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi mereka sedang sibuk untuk ngurusi jenazah, sehingga mereka nggak sempat untuk masak. Maka ini perlu kita perhatikan. Dan subhanallah, antum jangan pernah meremehkan yang namanya takziah. Ya. Jadi antum jangan pernah meremehkan yang namanya takziah. Karena orang itu, antum kan sebagian orang mengatakan takziah, emang dia mau melihat kita. Yang takziah kan orang banyak. Emang kita diperhatikan, subhanallah. Ajib ya. Ketika orang lagi ditinggal oleh orang yang dia sayangi, itu kan dia sedang apa? Sedang nggak konsen. Tapi subhanallah, berdasarkan pengalaman, kita ingat benar siapa yang takziah, siapa yang tidak. Ya. Walaupun saat itu kondisi kita sedang sedih, ya, kondisi kita sedang tidak stabil. Tapi kalau misalnya ada orang, ya, yang dia itu termasuk, ya, orang yang kita sayangi, kemudian dia mau takziah kepada kita, kita ingat terus. Padahal saat itu kita sedang nggak konsentrasi, dan itu akan dia ingat, ya, oh masya Allah kemarin ketika meninggal engkau takziah. Ya. Ini takziah. Contoh yang lain adalah ketika ada orang yang sakit misalnya. Ya, ketika ada orang yang sakit, dioperasi, butuh biaya besar, harus segera untuk membutuhkan dana. Dia datang ke sana kemari, ternyata nggak dapat utangan, datang ke tempat kita. Pak, saya pinjam nih Pak, tolong ini. Kalau enggak nanti anak saya atau istri saya mau lahiran, mau sesar. Ya, kalau nggak bisa bayar nih, saya takut nyawanya akan melayang. Tolong Pak, tolong. Butuh berapa? 10 juta. Oh, 10 juta. Gampang. Ya. Terus ini saya ngembalikannya kapan Pak? Sudahlah. Ya. Kapan sempatnya? Kalau nggak sempat juga nggak apa-apa. Masya Allah, ini orang baik banget ini. Besok utang lagi ke situ ya. Ya. Kalau memang punya rezeki, kenapa tidak? Kalau memang punya rezeki yang cukup, kenapa tidak? Coba bayangkan kalau misalnya kita kasih bantuan sama dia, ya, 10 juta tadi, dan setelah itu istrinya selamat melahirkan anaknya kembar 3, misalnya, cuma misalnya aja, lahir kembar 3, selamat, cakep, sehat-sehat, senangnya luar biasa. Ya. Ketika akikah mungkin antum dikasih setengah kambing sendiri mungkin, ya. Saking senengnya. Coba keesokan hari ini atau 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian, antum ajak dia hadir pengajian. Ada pengajian di Masjid Al-Bina. Ya. Ada pengajian di Masjid Al-Bina, ikut yuk. Kira-kira bisa nggak dia nolak? Bisa nggak? Kalau dia masih punya nurani, sulit untuk menolak. Apalagi kalau orang Jawa. Biasanya orang Jawa itu lebih katanya lebih lembut, ya, lebih punya perasaan, punya pakewuh. Ya. Tahu pakewuh? Nggak tahu? Apa ya pakewuh ya? Nggak enakan, betul. Ya, nggak enakannya lebih tinggi dibandingkan suku-suku yang lain. Maka kalau misalnya kita seperti itu,
Kita sudah bantu dia akan nolak sulit. Dan ini bisa kita gunakan untuk membangun jembatan antara kita dengan orang-orang yang ada sekeliling kita. Orang sakit, ya, orang bayar SPP kepepet, ya. Kemudian rumahnya kejatuhan pohon kelapa, ya. Kita bantu dia. Semuanya macam-macam lah. Segala apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain selama itu diperbolehkan oleh agama kita, praktekkan. Dengan izin Allah kita akan melihat efek positif dari perbuatan baik kita. Ini contoh yang pertama. Apa? Gemar membantu orang lain. Yang kedua, jujur di dalam bertutur kata. Yang kedua, jujur di dalam bertutur kata. Sebagaimana telah maklum bahwa kejujuran itu adalah salah satu perilaku yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Di antara perintah untuk jujur, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, perkataan yang jujur, perkataan yang baik. Ittaqullaha wa qulu qawlan pakai apa? Pakai sin. Ya. Ada sebagian orang ceramah khutbah Jumat, ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Mantap. Tapi keliru. Kayaknya fasih banget padahal keliru. Saya pernah menemui seperti itu. Nah, ketika khutbah Jumat ada seorang yang masya Allah ya rajin sekali. Ya, kelihatan dia ini masya Allah sudah penampilan sunnah, ya, penampilan sunnah. Akan tetapi ya itu semangat gitu. Akan tetapi banyak ayat-ayat yang keliru bacanya. Alhamdulillah setelah selesai sholat kami datang ke rumahnya, kemudian kami sampaikan, alhamdulillah bisa menerima. Karena nanti bedanya jauh. Ya, qaulan sadida sama qaulan syadida. Kalau sadida itu baik, jujur, tepat. Kalau syadida apa? Kasar. Nah, jadi ucapkanlah perkataan yang kasar. Itu kan bainas sama'i was sumur kalau kayak gitu. Ya, bukan antara bainas sama'i wal ard lagi. Bedanya itu antara langit sama sumur. Ya, lebih dalam lagi itu bedanya. Ya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita jujur ya, dalam bertutur kata, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan kepercayaan. Akan membuahkan kepercayaan masyarakat kepada kita. Dalam apa Ustadz percayanya? Entah dalam perkara duniawi maupun dalam perkara agama. Yang namanya orang jujur pasti akan dipercaya. Ketika orang jujur, perilakunya jujur, dia ngomongnya kalau ngomong bisa dipercaya, ya, terukur ngomongnya, dia akan dipercaya oleh masyarakatnya. Entah itu dalam urusan duniawi termasuk urusan agama. Dan ini merupakan modal yang sangat besar untuk mendakwai masyarakat kita. Makanya harus kita perhatikan baik-baik. Ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, ketika kita bertransaksi, ketika kita menukil berita. Biasanya menukil berita itu kalau sudah lewat sekian orang biasanya akan berubah. Orang yang pertama melihat, ada kecelakaan. Di mana? Oh, di alun-alun. Di mana korbannya? Ya biasa lecet-lecet gitu. Nanti orang yang pertama cerita sama orang yang kedua, ada kecelakaan. Di mana? Di alun-alun. Terus gimana korbannya? Lecet-lecet sama kakinya patah. Bayangkan, ini baru orang kedua.
Jadi orang kedua cerita lagi sama orang ketiga, ada apa kecelakaan? Gimana korbannya? Kepalanya keluar darahnya ngucur kayak keran. Terus nanti orang keempat mati. Orang yang subhanallah jujur itu mahal. Jujur itu mahal. Makanya orang Jawa mengatakan ajining diri soko ing lati. Nggak paham juga? Sulit nih ngisi di Cirebon nih. Ajining diri soko ing lati. Ada orang Jawa nggak? Apa? Pak Camat. Betul. Harga diri seseorang itu diukur dari lisannya. Jadi orang ini diukur dari ngomongnya bisa diterima enggak? Kalau dia ngomongnya jujur, dia akan diterima sama masyarakatnya. Makanya perhatikan, salah satu modal utama Nabi SAW untuk berdakwah apa? Kejujuran. Beliau punya julukan Al-Amin. Ya. Al-Amin yang jujur dan dapat dipercaya. Lihat bagaimana, ya. Lihat bagaimana dakwah beliau di masyarakatnya. Sekalipun mungkin di sana sini ada yang nggak nerima, iya. Akan tetapi secara umum mereka menerima. Ketika turun ayat 214, ya. Ketika turun ayat 214 dari surat Asy-Syu'ara. Ada yang hafal bunyi ayatnya? Ayat 214 surat Asy-Syu'ara. Ada yang hafal? Ini di sini kayaknya ada santri nih kayaknya. Mana santrinya? Jangan ustaz. Nah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang artinya berilah peringatan kepada keluarga dekat kalian. Nah, berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluarga dekatmu. Jadi perintah dari Allah supaya Nabi kita Muhammad SAW memberikan peringatan mendakwahi keluarga dekatnya. Lihat, ya. Begitu turun ayat ini, langsung Nabi kita Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa. Di mana tuh? Di Mekah. Ya. Naik ke Bukit Sofa, kemudian dia panggili orang-orang di Mekah. Satu persatu kabilahnya dipanggili. Ya Bani Fulan. Ya, wahai kabilah fulan, kabilah fulan, kabilah fulan. Orang-orang yang ada di sekeliling Ka'bah, ya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka langsung mendengar itu siapa yang ngomong? Muhammad. Ayo, hadzal amin. Ini orang yang terpercaya. Langsung dia pada datang, ya. Langsung berkerumun. Ya. Bahkan diceritakan dalam beberapa riwayat sampai orang yang nggak bisa datang ngirim utusan, ya. Ngirim delegasi, ya, untuk mendengar apa sih yang akan disampaikan oleh Muhammad ini. Sampai ngirim orang, sampai. Itu menunjukkan mereka itu percaya. Abu Jahal datang, ya. Semuanya datang, pembesar-pembesarnya datang semua. Coba antum bisa bayangkan kalau yang berdiri di situ Abu Jahal, bukan Nabi kita Muhammad SAW. Kayaknya yang datang cuma sedikit, ya. Ini yang datang semuanya datang. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Wahai bani fulan, kabilah fulan, suku fulan, andaikan aku katakan kepada kalian, habis ini akan keluar satu ekor kuda di lembah ini. Karena di situ kan gunung, berarti sampingnya apa? Lembah. Kalau habis ini, kalau saya katakan kepada kalian, habis ini akan ada keluar kuda dari lembah ini, kalian percaya? Apa jawaban mereka? Ma jarrabna 'alaika kadiban. Kami percaya karena engkau enggak pernah bohong. Antum pernah bohong enggak? Ya Ustaz, tuntutan kerja Ustaz. Ya. Ada sebagian orang di zaman kita ini bangun bisnisnya namanya bisnis Afwan Akhi. Apa judulnya? Bisnis Afwan Akhi.
apapun jualan herbalnya, yang penting slogan kita sama, afwan akhi. Gimana itu Ustaz? Ya dikit-dikit afwan. Ya, tagihan, udah janji tanggal 30 bulan ini sampai tanggal 30. Mana ininya? Kita ini mau buat diputar ini, afwan akhi. Nanti oh ya insya Allah 15 tanggal 15 bulan depan datangi lagi, katanya afwan akhi. Oh ini dikit-dikit bisnisnya afwan akhi. Ini jualannya afwan akhi. Bahkan ada sebagian orang ya sampai berani-beraninya mengatakan, ini gimana nanti? Ini kok nggak bayar-bayar udah lama. Gampang lah, nanti anak bayar di akhirat. Ini hebat banget ini. Amal solehnya kebanyakan gitu ya. Sampai buat bayar-bayar kayak gitu. Hati-hati. Nabi kita Muhammad SAW ketika tanya, apakah kalian percaya dengan apa yang saya katakan? Mereka langsung mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami enggak pernah menemukan kamu bohong, maka kami percaya. Kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, itu tadi baru muqaddimah. Tadi barusan muqaddimah. Intinya apa? Nabi SAW mengatakan, inni unzirukum baina adzabin syadid. Saya ingatkan kepada kalian, andaikan kalian tidak beriman, maka akan ada azab yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran beliau dalam perkara duniawi dijadikan jembatan untuk mengajarkan ajaran agama. Ya, kalau misalnya kita jujur di dalam perilaku keseharian kita, terkenal, ya, tepat waktu, ya, di dalam membayar utang, di dalam berbisnis, di dalam berjanji, di dalam menukil berita. Kalau misalnya kita sudah terkenal seperti itu, apapun yang kita sampaikan, orang cenderung akan lebih percaya. Bedakan dengan orang yang sudah terkenal suka bohong. Atau kalau janji suka ingkar. Atau kalau menukil berita suka nambah-nambahin. Tidak akan diterima, tidak akan dipercaya. Ada berita gini-gini, dari siapa yang ngomong? Fulan. Bohong. Makanya hati-hati. Ya. Ini adalah contoh yang keberapa? Contoh yang kedua. Yang ketiga, di antara contoh penerapan akhlak mulia di dalam berdakwah adalah bertindak ramah, terutama kepada orang miskin dan kaum yang lemah. Ya. Bertindak ramah terutama terhadap orang miskin dan kaum lemah. Sebenarnya Ustaz, kita ini disuruh ramah kepada orang miskin saja atau kepada semua orang? Ya, semua Ustaz. Akan tetapi kenapa kok di sini ditekankan orang miskin? Kenapa kira-kira? Biasanya orang miskin itu suka dipinggirkan. Makanya saya kasih penekanan di sini. Ada sebagian orang kalau ketemu sama pejabat ramahnya minta ampun. Karena ada udang di balik bakwan. Nah, ada maunya. Kalau sama pejabat ramah sekali. Nah, kalau giliran sama orang yang miskin, ya, maka dia akan apa urusannya? Cepet nih. Lama banget. Mau minta duit ya? Langsung aja kayak gitu. Padahal bisa jadi dia ingin membantu kita atau apa. Ini penting untuk kita perhatikan. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang betul-betul sangat memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai baik, dinilai jayyid oleh Imam An-Nawawi, Nabi kita SAW bersabda, ibghuni ad-du'afa. Bantulah aku untuk mencari, menemukan, menolong orang-orang yang lemah. Jadi Nabi SAW minta, beliau secara spesial minta kepada sahabatnya, tolong dong carikan orang-orang yang lemah. Saya pengen bantu mereka. Lihat, kalau Nabi SAW berusaha kalau nggak ketemu orang lemah, nyari
Kalau kita kan berusaha pura-pura nggak kenal sama orang yang lemah. Ya, ada orang ketok-ketok di rumah kita, suaranya kita udah tahu. Ini paling minta-minta, pura-pura nggak dengar. Ya, pura-pura nggak dengar. Padahal ada di rumah. Assalamualaikum, bolak-balik salam. Ini paling tukang minta-minta. Nabi SAW bukan hanya menunggu bola. Nabi SAW kalau masalah orang-orang yang lemah, beliau berusaha untuk menjemput bola. Berusaha untuk mencari siapa kira-kira orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Datang ini oleh Nabi SAW. Kenapa? Nabi SAW memberikan alasan. Fa innama turzaquna. Ketahuilah bahwa kalian itu mendapatkan rizki dari Allah. Wa tunsaruna, dan mendapatkan pertolongan dari Allah bidu'afaikum, karena adanya orang-orang lemah di sekeliling kalian. Ini kadang-kadang kita nggak ingat. Ya, mentang-mentang bos perusahaan, mentang-mentang tuan tanah, nah, mentang-mentang posisinya sedang di atas, mentang-mentang majikan. Kita ini orang-orang yang di atas atau menjadi atasan mendapatkan rezeki itu karena adanya orang-orang lemah di sekeliling kita. Kalau nggak percaya, tuan tanah punya tanah ratusan hektar. Kalau nggak ada siapa yang garap, ya, kalau nggak ada yang garap, istilahnya apa di sini? Buruh. Nah, kalau nggak ada buruh, bisa menghasilkan nggak? Enggak. Makanya orang-orang yang kaya ini mohon maaf, kalau jalan itu jangan petenteng. Ya. Jadi ente itu dapat rezeki karena bantuan orang-orang yang lemah. Coba sekarang bos perusahaan, pabrik sepatu misalnya, karyawannya semuanya berhenti, gimana? Pusing 8 keliling, ya, bukan 7, 8 pusingnya. Ya. Jadi orang-orang kaya itu mendapatkan rezeki karena adanya orang-orang miskin di sekelilingnya. Makanya disinilah ajaran agama kita sangat memerintahkan perhatian kepada orang yang lemah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang seorang yang buta, pengen untuk mengetahui ajaran Islam. Siapa namanya? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi saat itu Nabi SAW lagi mendakwai pembesar-pembesar Quraisy. Jadi bukan lagi ngapa-ngapain, Nabi lagi sibuk dakwah. Ya. Nabi lagi sibuk dakwah, beliau sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Orang-orang kaya, para bangsawan. Yang ini kalau sampai masuk Islam prospektif. Karena bisa mengajak orang-orang yang ada di bawahnya. Pernah diceritakan ada seorang kabilah atau seorang pemimpin suku di Afrika. Ini saya baru dapat ceritanya minggu kemarin dari seorang syekh, ya, yang dia ini punya pengikut anggota kabilahnya 150.000 orang, sekitar itu, dan dia ini bagaikan raja di situ. Dan para dai yang ada di situ rata-rata mereka merasa enggan untuk datang ke situ karena orangnya terkesan sombong. Apa-apa pakai emas, mahkotanya emas, cincinnya emas, kursinya emas, sehingga merasa merasa sok gitu. Maka diceritakan suatu hari Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais melakukan kunjungan ke daerah situ, ya, di Afrika. Kemudian dia minta kepada para ikhwan yang mengantar beliau, karena beliau pernah dengar cerita, tolong dong antarkan saya ke rumahnya kepala suku itu, ke istananya.
dia di jalan sudah sambil berdoa, ya Allah, berdoa, semoga si fulan ini mendapatkan hidayah. Terus dia di mobil dia berdoa terus. Itu menjelang sholat asar habis zuhur. Ya. Habis itu dia datang, ya disambut mungkin ya siapa yang imam Masjidil Haram? Orang kafir, belum masuk Islam. Siapa Masjidil Haram? Kalau kita kan kedatangan imam Masjidil Haram kayak kejatuhan apa? Kejatuhan bulan. Ya. Datangin biasa aja. Terus diajak diskusi. Ya. Beliau bawa hadiah macam-macam, datang ke situ bawa hadiah. Terus ya diceritakan Islam itu kayak apa. Sampai terakhir dia mengatakan, ya, kepala suku itu kepada Syekh Abdurrahman Sudais, apakah Islam ini seperti yang kamu ceritakan saat ini? Apakah ajaran Islam adalah ajaran yang kalau saya dengar itu indah sekali dari cerita kamu? Apakah seperti itu? Syekh Abdurrahman Sudais mengatakan, iya, inilah Islam. Nah, kalau begitu saya pengen masuk Islam. Langsung dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saat itu diskusi ini disaksikan oleh berapa? 150.000 pengikutnya. Begitu mereka dengar kepala sukunya mengucapkan syahadat, 150.000 semuanya mengucapkan syahadat. Itu di ruangan, di aula. Datang azan asar. Syekh Abdurrahman, bingung gimana nih sholat ini? Orang sedemikian banyak. Itulah sholat yang pertama kali mereka lakukan, diimami oleh Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram. Memang mendakwai orang yang punya kedudukan prospektif. Akan tetapi lihat, ketika Nabi SAW sedang mendakwai para pembesar itu, sedang sibuk mendakwai mereka, datang siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang beliau itu buta dan orang miskin. Dia bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ajaran Islam. Karena Nabi lagi sibuk mendakwahi orang-orang besar, akhirnya Nabi SAW agak kurang memperhatikan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Apa yang terjadi setelah itu? Langsung turun satu surat penuh. Surat apa namanya? Abasa. Yang bunyinya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Apa tadhkirah? Peringatan wahai. Lihat, Nabi kita Muhammad SAW diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena beliau saat itu kurang memperhatikan. Terus apa Ustaz? Keuntungannya kalau kita memperhatikan, dampak positifnya dalam dakwah kalau kita memperhatikan orang-orang yang miskin dan lemah. Apa Ustaz efeknya? Di antara efeknya yang pertama, ya, apa efek dari melakukan pendekatan kepada orang-orang yang lemah? Yang pertama efeknya adalah mereka mudah untuk didakwahi. Siapa? Orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini lebih mudah didakwahi. Makanya ketika ada diskusi antara Heraklius, antara siapa? Heraklius, Kaisar Romawi. Ya. Heraklius, Kaisar Romawi dengan Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Terjadi diskusi antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ditanya oleh Heraklius, gimana sih dakwahnya Muhammad ini kayak apa?
Abu Sufyan ini pengen menjatuhkan Nabi kita Muhammad. Dia katakan Muhammad itu pengikutnya orang-orang kecil, ya, orang-orang pinggiran. Ini juga biasanya dijadikan senjata, ya, oleh sebagian orang yang tidak suka dengan ahlul haq. Gimana? Itu yang ikut orang-orang apa? Orang-orang pinggiran. Ya. Kalau kita ini pengajian itu yang hadir para jabat, para milioner, orang-orang kaya. Kalau mereka itu paling penjual siomay, apalagi? Gak ada ya penjual siomay di sini? Ada. Itu paling yang ikut penjual siomay. Terus apalagi? Tukang ojek, gitu-gitu yang ikut. Itu memang orang-orang yang nggak terpandang. Tapi lihat, ketika Abu Sufyan berusaha untuk menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan seperti itu, apa tanggapannya Heraklius, Kaisar Romawi? Apa tanggapannya? Wahakadha atba'u jami'il anbiya. Kata Heraklius, ya memang seperti itu. Para nabi itu semuanya pengikutnya rata-rata orang lemah. Senjata makan tuan. Pengennya dengan ungkapan itu menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW, malah dibantah sama Heraklius. Katanya ya emang cirinya nabi itu seperti itu. Berarti justru itu semakin menguatkan bahwa Muhammad adalah nabi, karena pengikutnya orang-orang lemah. Kenapa Ustaz? Orang-orang lemah itu lebih mudah mengikuti. Karena orang-orang yang lemah, orang miskin, itu mereka ini otaknya nggak terlalu dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan dunia. Beda sama tokoh. Tokoh itu kalau mau mengikuti sesuatu, dia akan pikir-pikir kira-kira akan mengakibatkan pengikut saya pada lari apa tidak, gitu kan? Akhirnya kan kalau mau mengikuti sesuatu dia mikirnya panjang gitu. Nanti pekerjaan saya gimana? Nanti urusan saya dengan bawahan gimana? Nanti urusan saya dengan atasan bagaimana? Nanti image masyarakat bagaimana? Itu kalau orang kaya, orang punya kedudukan, mikirnya terlalu dalam, urusannya duniawi. Tapi kalau orang miskin, ente mau berubah, ente nggak berubah, siapa yang mau ikut ente? Makanya dia nggak terlalu banyak berpikir, nggak terlalu mempertimbangkan urusan duniawi. Ini ya sebab pertama kenapa kita perlu memperhatikan dakwahnya orang-orang miskin, orang-orang lemah, karena mereka cenderung lebih mudah untuk menerima apa? Kebenaran. Sisi yang kedua, keuntungannya ketika kita memperhatikan dakwahnya orang-orang yang lemah, maka akan menarik hati orang-orang yang memperhatikan perilaku kita. Akan menarik hati orang-orang yang memperhatikan perilaku kita. Sekarang gini, kalau ada kiai, ada ustadz, ya, ada mubaligh, ada dai, ya, nasional. Dia ini ada dua orang, si A sama si B. Si A ini sama-sama terkenal, si A si B sama-sama terkenal, sering nongol sering masuk TV, cukup ya masuk TV, sering masuk TV. Ya. Dua-duanya sama-sama, tapi si A ini ya, dekat dengan semua kalangan lapis atas maupun lapis bawah, sama pejabat dekat, sama rakyat dekat, sama orang kaya dekat, sama orang miskin dekat, sama yang besar dekat, sama anak-anak dekat. Ini yang pertama, Ustadz A. Ustadz B, ya, sama-sama terkenal, dekatnya cuma sama orang-orang yang kaya tok, sama pejabat tok. Ya. Kalau ada orang miskin mau salaman, dia kayak sama akhwat aja salaman. Ya, takut nanti ada kumannya, ada virusnya gitu kan. Kalau salaman gitu, apalagi suruh pelukan, ampun deh.
Nanti bisa kena keringatnya, bisa kena baunya, bisa apa. Kira-kira antara dua orang ustadz ini, saya bukan sedang ngomong ustadz tertentunya, saya lagi bicara contoh, ya, ilustrasi. Kira-kira masyarakat lebih tertarik, antusias sama si A sama A si B? Si A. Ya. Kenapa? Karena kita memandang, oh ini ustadznya masya Allah ya, dai nasional tapi masya Allah low profil, ya. Low profil orangnya, masya Allah. Ya. Ini orangnya masya Allah rendah hati, sama ini dekat gitu. Dan itulah yang kalau kita praktekkan itu, maka masyarakat akan lebih mudah menerima apa yang kita sampaikan, karena kita orangnya bukan jargoning. Gak paham juga? Jargoning apa jargoning? Ngajar ora ngelakoni. Ngajarin sesuatu tapi nggak mau menjalankan. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdampak kepada masuk Islamnya seorang raja terkenal di Jazirah Arab saat itu. Ada yang tahu nama rajanya? Depannya bagus. Gak ada hadiahnya. Kalau ada hadiahnya kan panitia gimana nih nyediain hadiah? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Jadi ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang nabi, mulai ada pengikutnya satu, semakin banyak. Adi ini cemburu dia. Adi ini cemburu. Wah, muncul nih pesaing berat. Jadi ketika pengikut Nabi semakin banyak, semakin cemburu dia, semakin jengkel dan semakin benci kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal nggak pernah ketemu. Akhirnya subhanallah suatu saat Adi ini ada acara, entah kenegaraan apa kesukuan. Datang ke daerah Nabi SAW. Dan Nabi SAW dengar berita itu. Ketika Nabi SAW mendengar berita itu, maka langsung Nabi kita Muhammad SAW pun mempersiapkan diri untuk menyambut beliau. Ya, orang besar. Padahal masih kafir nih. Adi ini masih kafir. Maka Nabi SAW langsung berdiri. Begitu dengar Adi datang, beliau langsung datang menyambut Adi. Dipeluk oleh Nabi SAW, disambut. Dan Nabi SAW itu punya baju khusus yang beliau gunakan untuk menyambut Nabi. Ini juga penting. Salah satu kaidah yang dalam agama kita, anzilun nasa manazilahu. Posisikan orang itu sesuai dengan kedudukannya. Ya, kalau memang ketemu sama orang yang terpandang, ya masa pakai baju koko yang warnanya asalnya putih sudah jadi krem. Bukan asalnya krem. Emang awalnya putih kemudian jadi krem ya. Ya masa ketemu sama itu? Posisikan Nabi SAW punya pakaian khusus yang beliau gunakan untuk menemui delegasi-delegasi. Ya raja-raja, ya utusan-utusan, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, Nabi punya khusus. Maka disambut oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu disambut oleh Nabi SAW, lalu diajak oleh Nabi SAW untuk ke rumah beliau. Untuk ke rumah beliau. Di tengah-tengah perjalanan lagi menggayat, lagi bergandengan dengan Raja Adi bin Hatim itu, tahu-tahu Nabi SAW dipanggil sama seorang perempuan tua, mbah. Rasul, anak ada kepentingan nih, ada kepentingan. Padahal beliau lagi jalan sama, kira-kira gimana tuh? Lagi jalan sama Pak Camat. Nah, tahu-tahu anak TPA manggil antum, Ustaz, gimana tuh? Apaan sih berisik amat ini? Ini lagi ada proyek ini.
Raja ini. Bukan bupati, bukan gubernur, raja. Ya. Nabi SAW dipanggil sama perempuan tersebut, Rasul, tua. Dan bahkan mungkin dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa ini perempuan yang maaf, agak kurang sehat akalnya. Punya keterbelakangan mental. Panggil, wahai Rasul, Anda ada kepentingan. Maka Nabi SAW pun mengatakan kepada Adi, wahai Adi, sebentar, ini ada rakyat yang membutuhkan bantuan saya. Maka Nabi SAW pun mendekati perempuan tua itu. Kemudian didengarkan masalahnya apa. Dan lama. Maaf nih, ya. Ada ibu-ibu nggak di sini? Ada. Maaf nih, ibu-ibu kadang-kadang kalau ngomong itu memang panjang gitu. Ya. Beda dengan laki-laki, kecuali laki-laki yang keibu-ibuan. Ya. Kalau kita nih, bapak-bapak nih, kalau ditanya, kita baru pulang dari pasar. Ditanya sama Pak Lurah. Pak, dari mana Pak? Iya nih, dari pasar. Beli apa? Beli cabai, titik, selesai. Tapi kalau ditanya ibu-ibu gimana? Bu, dari mana Bu? Iya nih, Pak Kades dari pasar. Masya Allah, yang namanya harga semua naik, cabai naik, daging naik, ya, parkir naik. Bu, ente itu ditanya apa Bu? Ente itu cuma ditanya dari mana? Jawabannya kayak sepur. Nah ini perempuan ini sama Nabi SAW ngobrol lama gitu. Dan Adi ini dibiarkan sama Nabi SAW. Ya, dibiarkan sama Nabi SAW. Berdiri sendiri, Nabi SAW mendengarkan apa yang disampaikan oleh perempuan tua itu. Ketika Adi lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana akhlaknya Nabi SAW, yang rela untuk meninggalkan seorang raja demi untuk mendengarkan keluhan dari seorang perempuan tua yang kurang sehat akalnya, langsung di dalam hati Adi berkata, wallahi ma hadza bimalik. Dia langsung mengatakan, demi Allah, orang ini, siapa maksudnya? Rasul, bukan raja. Karena selama ini dia menyangka Nabi adalah raja. Ini bukan raja, ini raja nggak kayak gini, enggak. Ini mesti orang istimewa, ini Nabi. Lihat, ini sudah mulai apa? Sudah mulai ada ketertarikan. Terus sudah, akhirnya selesai, gamit lagi, masuk ke rumah. Sampai di rumah Nabi SAW, ternyata di rumah beliau itu nggak ada bantal duduk. Ya kalau sekarang mungkin sofa gitu ya, bantal duduk kecuali cuma satu. Ya bantal pada saat itu ya paling cuma apalah kulit, di dalamnya diisi apa? Diisi sabut mungkin ya, sabut dari pelepah kurma. Maka Nabi SAW langsung menyodorkan bantal itu untuk tempat duduknya Adi. Adi mengatakan, enggak kamu tuan rumah, enggak kamu kan tamu. Akhirnya dipersilakan duduk, sedangkan Nabi SAW duduk di atas tanah. Lagi, langsung hatinya Adi ini kembali bergumam, wallahi ma hadza bimalik. Ini bukan seorang raja. Setelah itu diajak diskusi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Adi masuk ke dalam agama Islam. Dengan apa? Dengan perilaku baik kepada orang-orang lemah. Ya. Saya tutup poin yang ketiga ini dengan kisah nyata. Ada seorang dai muda Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, di suatu kota, gitu aja. Dengan usia dia yang sangat hijau, ya, dia berdakwah, sudah banyak, masya Allah, yang mengikuti pengajian beliau. Terus berdakwah, semakin terus bertambah pengikutnya atau yang hadir ke pengajian. Pada suatu hari dia diundang, diundang oleh suatu kampung lah katakanlah, atau RW lah.
untuk menghadiri acara kemasyarakatan, disuruh ngisi pengajian. Ustadz ini paham, di komplek itu banyak kiai sepuh, banyak kiai senior. Maka dia kan nggak enak, masih anak kemarin sore, masa suruh ngisi dihadiri sama kiai sepuh. Akhirnya Ustadz itu mengatakan, wah maaf deh, saya nggak bisa. Ya, di situ kan ada kiai A, ada kiai B, ya, ada orang besar di situ. Saya nggak enak ngisi di situ. Kemudian yang panitinya itu mendesak, Ustaz, tolong. Ya. Emang kenapa? Kenapa nggak kiai A sama kiai B aja yang ngisi? Ustaz, tolong deh Ustaz. Kalau kiai A yang ngisi, ada sebagian orang yang tidak mau datang. Ya, ada sebagian orang yang tidak mau apa? Yang tidak mau datang. Sebagian orang tidak mau datang. Ini kalau yang ngisi siapa? Kiai A. Kalau yang ngisi Kiai B, yang datang cuma sebagian. Sama nggak? Sama. Kalau Kiai A yang ngisi, sebagian tidak datang. Kalau Kiai B yang ngisi, yang datang cuma sebagian. Alias mereka nggak akan mau ngumpul. Tapi kalau Ustadz yang ngisi, semuanya mau datang. Akhirnya Ustadz itu ngisi. Ternyata salah satu kunci rahasianya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Ustadz ini ramah kepada siapapun. Sama marbot masjid ramah, sama tukang parkir ramah. Dan kalau salaman itu betul-betul salaman sambil senyum, kemudian menatap mukanya, ya, bertanya barang sedikit, gimana kabarnya, sehat. Gak seperti sebagian orang. Kalau salaman itu salaman sambil apa? Jadi sambil lalu salaman gitu, kayak ngapain gitu tangannya. Enggak. Sehingga orang ini sangat disegani oleh masyarakat yang ada di kampungnya. Kita break sebentar ya. 5 menit kita break sebentar. Kita lanjutkan insyaallah setelah 5 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berapa poin tadi kita bahas? 3. Yang pertama apa? Berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua? Jujur dalam bertutur kata. Yang ketiga? Memperhatikan kaum lemah, orang-orang miskin. Yang keempat, di antara akhlak mulia yang punya efek dahsyat untuk mengajak orang kepada kebaikan adalah santun di dalam menyampaikan nasihat. Santun di dalam menyampaikan nasihat serta memperhatikan kondisi psikologis. Memperhatikan kondisi psikologis orang yang didakwahi. Ini poin yang keempat. Saya ulangi, poin yang keempat, di antara akhlak mulia yang berefek besar untuk dakwah, memperhatikan apa tadi? Santun di dalam menyampaikan nasihat dan memperhatikan kondisi psikologis orang yang dinasihati. Landasannya antara lain adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memotivasi umatnya untuk mengucapkan perkataan yang baik, ya, untuk menyampaikan ucapan yang baik, yang enak, yang nyaman untuk didengar.
adab yang satu ini amat disayangkan, kurang diperhatikan oleh sebagian saudara-saudara kita. Pernah diceritakan ada seorang ikhwan yang sudah ngaji ketemu sama orang awam ya di pasar. Ketemu di pasar. Sebelumnya nggak pernah kenal. Ya. Akhirnya si orang awam ini ngajak ngobrol ikhwan tersebut yang udah ngaji. Obrolan itu seputar perkembangan pembangunan di daerah mereka berdua. Jadi mereka ngobrolin, si orang awam itu ngomong, Masya Allah, daerah kita ini luar biasa pembangunannya. Jalan-jalan, Masya Allah, mulus, pasarnya megah, apa-apa rapi, bersih. Gitu. Jadi si orang awam ini lagi mengangkat daerahnya. Ya, daerahnya ikhwan itu juga. Tapi lihat apa balasannya ikhwan itu. Si orang awam ini sedang mengangkat daerahnya, si ikhwan itu mengatakan, membalas. Nah, awalnya saya sudah itu pembukaan yang nggak enak banget nih. Awalnya sudah, itu kan cuma lahiriahnya saja. Kalau kita lihat orang-orangnya keropos semua. Ya. Kira-kira bagaimana kira-kira? Orang lagi ngomong, lagi asyik ngangkat, tahu-tahu langsung dijatuhin kayak gitu. Mantap nggak rasanya tuh? Langsung berhenti, langsung orang awam itu nggak respect lagi. Langsung orang awam itu nggak respect lagi, ya. Sama ikhwan tersebut. Anak katakan, bukannya kita ini sedang meragukan niat baik ikhwan tersebut. Ya insya Allah niatnya baik. Insya Allah niatnya baik. Pengen menyadarkan bahwa namanya sesuatu yang ada di dalam batin itu lebih penting daripada sesuatu yang lahir. Ya. Memang niatnya baik, tapi apa mesti kayak gitu caranya? Ya. Apa mesti langsung nabrak gitu saja? Ya. Ini ke sana, ini langsung ke sini ke bawah. Emang gak ada cara yang lain apa? Kan mungkin saja kita katakan sama ikhwan, sama orang awam tersebut. Mungkin saja ikhwannya ngomong, iya memang betul Pak, Masya Allah pembangunan di negeri kita ini luar biasa, di daerah kita ini Masya Allah jalan-jalannya ininya baik ya. Itu berarti kan sudah menyamakan frekuensi. Frekuensinya sudah sama. Setelah sama frekuensinya diajak pelan-pelan. Ya. Memang betul pembangunan lahiriah itu penting Pak. Tapi lebih penting lagi pembangunan apa? Batin. Kalau misalnya dua pembangunan itu bisa berjalan bersama, bagus sekali. Iya kan Pak? Iya betul. Nah, lihat apa efeknya ketika kita ini memilih kata-kata yang baik. Sebagian orang, ya, kalau mau menyampaikan nasihat, dia langsung aja. Ya. Apa hukumnya ini? Bid'ah. Terus kalau yang ini haram. Kalau yang itu syirik. Titik. Tambah titik lagi. Subhanallah. Ya memang hukumnya betul. Memang hukumnya itu misalnya. Itu memang bid'ah. Itu haram. Itu syirik. Tapi apa nggak bisa pakai apa namanya? Pakai muqaddimah. Pakai muqaddimah. Soalnya kalau kita pakai istilah basa-basi nanti dikatakan salafi nggak kenal basa-basi. Lihat Nabi SAW. Mari kita lihat praktek Nabi SAW. Ya. Lihat praktek Nabi SAW ketika menasehati para sahabatnya. Bagaimana beliau memilih kata-kata yang baik sambil memperhatikan kondisi psikologis orang yang dihadapi. Nabi SAW suatu hari, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kisah yang ma'ruf ketika ada seorang pemuda minta izin kepada Nabi untuk berzina. Mungkin kondisinya kayak kita, mungkin ya. Nabi SAW lagi ngisi pengajian, tahu-tahu datang jamaah dari pintu. Ya Rasulullah. Ini saja ngomong di pintu ini sudah nggak apa? Sudah nggak sopan. Bayangkan antum, anda lagi ngisi pengajian, tahu-tahu Ustaz. Padahal Ustaz, apalagi Nabi. Ya Rasulullah. Itu saja udah kurang beretika.
ngelihat isi omongannya lebih nggak beretika lagi. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasul, saya izin pengen zina. Itu bisa bayangkan ngomong di masjid kayak gitu, bayangkan. Ustaz, anak izin pengen zina. Kalau kira-kira di sini ada orang kayak gitu gimana? Sikat. Dan subhanallah ternyata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mah itu mungkin gak beretika ente itu. Tapi Nabi SAW tidak ikut-ikutan. Ya. Nabi SAW tidak ikut. Kalau mungkin di sini mungkin yang megang gak ada aqua di sini. Ada aqua. Mungkin udah dilemparin tuh. Ustadznya mungkin bukan cuma aqua, botolnya sekalian. Tapi Nabi nggak seperti itu. Nabi SAW mengatakan udnu. Sini, dekat. Ya. Jadi Nabi SAW lembut. Sini, dekat sini. Mendekatlah. Fadana minhu qariban. Maka anak muda itu langsung mendekat sama Nabi SAW. Udah tenang kan? Tenang. Udah mulai dekat itu. Udah mulai psikologisnya itu udah mulai ditarik oleh Nabi SAW. Kemudian pemuda ini diajak oleh Nabi SAW untuk berpikir. Ya. Nabi SAW mengatakan, atuhibbuhu li ummik. Wahai pemuda, kamu rela nggak kalau ada orang berzina sama ibu kamu? Diajak untuk apa? Fikir. Kamu rela nggak kalau ibu kamu diajak zina sama orang lain? La Allah ya Rasulullah. Demi Allah wahai Rasul, saya tidak rela kalau ibu saya diajak zina sama orang lain. Berarti sudah masuk ke perangkap. Sudah masuk ke perangkap. Saya nggak rela wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa kadzalikan nas la yardawna li ummahatihim. Sama orang lain juga nggak rela kalau ibu mereka dizinai. Ente kalau zina sama siapa? Sama ibunya orang lain kan? Nah orang lain itu rela nggak kalau ibunya dizinai? Mulai tensinya mulai apa? Mulai turun. Tadi sudah diubun-ubun, udah kebelet itu kan. Habis itu udah mulai turun sedikit. Kemudian diajak lagi. Atuhibbuhu libnatik. Apakah kamu rela kalau anak perempuanmu dizinai sama orang lain? Wah lebih ini lagi kan? Ya enggak wahai Rasul, demi Allah saya enggak rela. Sama orang lain juga enggak suka. Ente zina sama siapa? Kalau enggak sama ibunya orang lain, ente zina sama anaknya orang lain. Ada kemungkinan yang lain? Ya kalau enggak ibu anak. Nabi SAW kemudian mengatakan kalau bibimu gimana, kalau kakak perempuanmu gimana, kalau adik perempuanmu gimana. Sampai akhirnya yang awalnya dia senang pengen zina sampai ke ubun-ubun, begitu mendengarkan jeleknya zina, langsung dia berubah menjadi benci terhadap zina. Gak cukup sampai di situ. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosa. Ampunilah dosa pemuda ini. Wa tahhir qalbahu, sucikanlah hatinya. Wa hassin farjah, dan jagalah kemaluannya. Jadi Nabi kasih nasihat dengan baik, terus ditutup dengan apa? Doa. Apa efeknya? Kata pemuda tersebut, walam yakun ba'du dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Setelah dinasihati oleh Nabi SAW dengan seperti itu, setelah kejadian itu pemuda tersebut tidak pernah kepikiran sedikit pun untuk zina. Jangankan melakukan zina, mikir aja enggak. Bagaimana itu bisa berubah 180 derajat? Awalnya menggebu-gebu, tahu-tahu langsung membenci. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyampaikan yang baik. Ada sebagian orang enggak peduli, bertele-tele itu dakwah. Bilang aja. Misalnya nih, Ustaz, isu zina haram. Selesai. Mau berangkat? Nih pentungan. Kira-kira berangkat nggak? Kalau nekat berangkat.
Tapi kalau dia takut, dia berhenti, ustadznya nggak ada, berangkat dia. Jadi bukan masalah tele-tele di dalam menasihati, tapi ini masalah efek. Ya. Efek yang akan ditimbulkan manakala kita menyampaikan suatu nasihat dengan cara yang baik. Ya. Inilah kita, jemaah sekalian. Banyak di antara kita itu ketika melihat ada tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita masih melakukan kesyirikan, kebid'ahan, maksiat. Kadang-kadang banyak di antara kita memandang sebelah mata. Ini orang otaknya di mana sih? Kayak gitu bisa dikerjakan. Masa batu disembah? Gimana sih? Kenapa kita tidak berpikir bahwa mungkin banyak di antara kita yang pernah kayak gitu? Ya apa enggak? Antum dari lahir langsung salafi? Ya yang kecil-kecil mungkin. Enggak, yang antum ini pernah enggak mengalami masa-masa gelap? Pernah, bukan masalah listrik. Ya, pernah enggak masa-masa gelap kita terjumus kepada perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, pernah enggak? Kalau kita pernah mengalami seperti itu, ingat enggak ketika kita berubah? Ketika kita berubah dari masa gelap menemukan cahaya sunnah, cahaya tauhid, cahaya taat kepada Allah. Pakai proses enggak? Pakai proses enggak? Ada nggak di antara antum hari ini ngaji, besok langsung jenggotnya panjang? Ya tidak mungkin Ustaz. Bertahap. Ya sama bertahap, iya nggak? Iya kan? Ya. Tahu langsung hari ini ngaji, besok langsung potong semuanya. Caranya enggak. Kalau kita pakai proses untuk berubah, kenapa orang lain nggak boleh pakai proses? Kenapa cuma kita saja yang boleh pakai proses, orang lain nggak boleh pakai proses? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 94. Surat An-Nisa ayat 94. Allah berfirman di situ, "Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum." Yang artinya kalian dulu juga gitu. Maksudnya gitu kayak apa? Kayak orang-orang yang menyimpang ini. Dulu kalian juga gitu. Famanallahu 'alaikum. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk membayangkan, memikir, kita dulu juga pernah mengalami masa-masa gelap. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita. Apa manfaatnya Ustaz? Kita mengingat masa gelap. Manfaatnya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah adalah supaya kita bisa lebih bijak, lebih lembut, ya. Lebih memahami adanya proses orang untuk berubah. Saya punya pengajian khusus mengenai ayat ini, ya, judulnya "Dulu Kita Juga Gitu". Nah, nanti antum cari aja. Ya, nggak tahu udah keluar apa belum? Udah. Ya, antum cari aja di YouFit, ya, atau di YouTube. Judulnya "Dulu Kita Juga Gitu". Cari aja. Nanti kita akan, insya Allah, semoga akan bermanfaat. Semoga akan bermanfaat. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Bersifat pemaaf. Bersifat pemaaf. Dan membalas keburukan dengan kebaikan. Bersifat pemaaf serta membalas keburukan dengan kebaikan. Dalilnya Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Surat Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudzil 'afwa." Artinya jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi. Ajaklah orang kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin. Jangan engkau pedulikan orang-orang jahil. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Apalagi manakala kita mengusung suatu kebenaran, bisa dipastikan akan ada orang-orang yang memusuhi kita. Ya. Bagaimanakah kita membalas
keburukan mereka. Usahakan balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Rasulullah SAW orang yang paling luar biasa mempraktekkan sifat ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebuah kejadian yang diceritakan oleh Anas ibnu Malik. Sebuah kejadian yang diceritakan oleh Anas ibnu Malik. Kata beliau, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hasyah. Pada suatu hari, aku berjalan-jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam memakai kain baju yang kasar. Ininya apa namanya? Kerahnya. Ya. Mungkin kalau sekarang mungkin kayak karung goni gitu ya. Kasar. Kemudian kata Anas ibnu Malik, fa'adrakahu a'rabiyyun. Nabi lagi jalan, tahu-tahu dikejar sama orang Arab Badui. Sama orang Arab Badui. Kemudian Nabi SAW, orang Arab Badui itu fajadzabahu jazbatan syadidatan hatta nazartu ila safhati atiqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad atharat bihi hasyiatur rida min shiddati jazbatihi. Kata Anas ibnu Malik, tiba-tiba orang Arab Badui itu ngejar Nabi SAW dari belakang, langsung bajunya ditarik. Ditarik kenceng dari belakang. Saking kerasnya tarikannya itu sampai bekas di leher Nabi SAW garis merah. Berarti gimana nariknya? Mau praktek? Jangan prakteknya. Tarik. Beradab enggak? Enggak sama sekali. Lihat isi omongannya. Jadi kan baru narik nih. Ini baru perbuatan, belum apa? Ucapannya. Apa ucapannya? Murli bimanillahi alladhi indak. Orang Arab Badui itu mengatakan, wahai Muhammad, minta duit. Lihat, bayangkan. Malak kalau kayak gitu berarti. Itu kalau digitukan gimana? Gimana kalau antum digitukan? Ngelihat orangnya usah. Gede enggak? Ya kita kan tahu diri Ustaz, kalau orangnya gede ya daripada benjol. Tapi lihat Nabi SAW, dia kalau bersedia, para sahabatnya sudah rela, sudah siap, ya, pengawal Nabi SAW untuk memberi pelajaran kepada Arab Badui. Akan tetapi subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW betul-betul beliau punya sifat namanya pemaaf. Maka Nabi SAW iltafata ilaihi fatahik. Nabi SAW nengok kepada orang Arab Badui tersebut sambil senyum. Bisa nggak? Latihan Ustaz, latihan. Coba praktekkan. Anda lagi nggak doain, nanti antum digituin sama orang. Tapi kalau ternyata antum digituin sama orang, coba ingat hadis tadi. Ingat hadis tadi. Maka Nabi SAW menengok dan tersenyum. Gak cukup sampai itu, summa amara lahu bi'ata. Kemudian Nabi SAW mengasih duit orang tersebut. Selesai masalah. Daripada ribut kan, dan ini dipraktikkan oleh para sahabat, oleh para ulama kita sesudah mereka. Umar ibn Abdul Aziz. Siapa? Umar ibn Abdul Aziz. Seorang ulama terkenal. Ya, akhlaknya, agamanya, ya perilakunya, masya Allah. Umar bin Abdul Aziz ini seorang raja kan, seorang khalifah. Suatu hari malam-malam beliau inspeksi, ya, melihat masyarakatnya masuk ke kampung, kemana, ke masjid. Saat itu masjid sudah lampunya sudah mati, sudah nggak ada penerangan. Maka beliau melihat di masjid mungkin lagi ada ngapain, ya. Dan ditemani oleh seorang pengawal atau dua orang pengawal di samping kanan kiri. Gak sengaja Umar bin Abdul Aziz ini nginjek kakinya orang yang sedang tidur. Ya, orang lagi enak tidur, lagi pulas-pulasnya keinjek kakinya. Keinjek kakinya. Maka orang tersebut karena kaget, dia langsung bangkit dan membentak Umar bin Abdul Aziz. Apa katanya? Ente gila Pak? Bayangkan.
Seorang apa? Pengawal samping kanan kirinya sudah apa? Sudah siap ngambil pedang. Langsung ditahan sama stop. Kan ngambil pedang. Ente pikir baik-baik. Apa pertanyaan dia tadi? Ente gila. Kan dia tanya. Ana jawab aja. Enggak. Selesai masalah? Enggak. Selesai, sudah. Ente gila? Enggak. Sudah selesai. Maaf gini. Selesai. Nah, makanya nanti antum kalau di pasar nih. Lagi di pasar. Antum jualan apa gitu kan, asong di pasar. Gak sengaja nyikut orang. Preman lagi yang disikut. Ente gak punya mata apa? Gimana jawabnya? Punya. Ditonjok ya. Ya. Maaf, kasih maaf pada orang lain. Apalagi kita yang salah. Apalagi kita yang salah, kasih maaf sama orang lain. Ya. Ketika kita memberi maaf kepada orang lain, maka insya Allah masyarakat itu hatinya akan lebih tertarik dengan dakwah kita. Mungkin dahulu kita pernah disakiti ya sama orang, akses jalan ke rumah kita ditutup, ya. Akhirnya kita kalau mau keluar harus muter. Suatu saat kita ada rezeki, ya. Kebun yang buat jalan yang dulu ditutup kita beli. Akhirnya itu tanah punya kita, dia nggak bisa lewat situ. Gimana? Gantian. Kita tutup pakai pagar sekalian. Enggak. Kasih jalan dia. Bahkan kalau perlu kita bikinin paving. Nih saya bikin paving biar bisa jalan lewat sini. Itu kan masya Allah. Apa kalau perlu kita karpet merah perlu? Balaslah keburukan dengan insya Allah hal itu akan berefek luar biasa kepada terbukanya hati seseorang untuk menerima dakwah kita. 5 contoh yang semoga bermanfaat buat kita semua. Yang terakhir, peringatan terakhir adalah bukan berarti berakhlak mulia itu mengorbankan prinsip. Ada sebagian orang kayak gitu. Kita harus berakhlak mulia, kita harus membaur dengan masyarakat. Ketahuilah beda antara melebur sama membaur. Ya, beda antara melebur sama membaur. Beda nggak? Apa bedanya? Bedanya melebur sama membaur. Bedanya kalau melebur kita ikut apapun yang ada di masyarakat. Kalau membaur kita bergaul dengan baik, walaupun ada beberapa acara yang mungkin kita tidak ikut. Karena kita menganggap acara itu mungkin nggak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Bisa. Lalu nanti kan orang memandangnya negatif. Nah disinilah kita perlu ikut membaur dengan masyarakat di acara-acara yang tidak menyelisihi syariat. Ada nggak acara kemasyarakatan yang seperti itu? Ada. Apa contohnya? Apa? Ronda. Ikut ronda nggak? Enggak. Ada lagi? Kerja bakti. Ada lagi? Masa cuma 2 toh? Apa? 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 Kumpul RT, kumpul RT, kumpul RW, ya, acara kepemudaan misalnya lomba voli, ya, atau apalah yang tidak menyelesaikan syariat, ya. Membaurlah di situ sehingga dengan berjalannya waktu kita membaur di situ. Kalau ketemu orang kita salam, senyum, latihan, ya. Banyak di antara kita mungkin agak sulit ya, karena sudah di style. Ya, sudah di style setelah ngaji itu untuk tampangnya sangar. Jadi untuk merubah itu memang butuh waktu. Coba latihan. Depan apa? Depan kaca. Anak kalau senyum gimana ya? Ya, latihan harus dirubah. Ya, biasanya kalau ketemu sama orang diem, ya, nggak mau nyapa. Sekarang nyapa. Assalamualaikum. Kan enak gitu kan. Waalaikumsalam. Orang itu kaget nanti. Ya, ada sebagian orang pernah suatu saat ada seorang akhwat yang pakai cadar gitu kan. Lewat ibu-ibu lagi pada belanja atau lagi pada duduk-duduk depan rumah. Akhwat itu lagi mempraktikkan adab ini, salam.
Assalamualaikum ibu-ibu, gimana kabarnya? Mereka langsung diam mereka. Mereka beberapa detik itu terpana. Karena dia pikir bisa ngomong ya. Dikiranya nggak bisa apa? Bisa ngomong. Tapi kemudian setelah terpana beberapa detik, dia baru ingat. Oh ya, waalaikumsalam, silakan. Penting, ya, membaur, ya, sama ibu-ibu, ya. Kalau memang di situ ada mungkin ngobrolnya nggak enak, ngerasani, ya, menggunjing orang lain, pelan-pelan dialihkan, ya, dialihkan, ngobrolnya dialihkan kepada sesuatu yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Praktekkan. Antum akan lihat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala perubahan yang insya Allah akan lebih membawa angin segar untuk dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri kita. Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita bacakan beberapa pertanyaan. Ustadz, apabila ada dua orang akhwat, yang satu sudah mengenal manhaj salaf, akan tetapi memiliki akhlak yang buruk, sedangkan yang satu belum mengenal manhaj salaf, akan tetapi memiliki akhlak yang baik. Pertanyaannya, akhwat mana yang Ustadz pilih? Kok anak yang suruh milih? Anak kan sudah beristri, suruh milih gimana? Ana memilih akhwat yang sudah mengenal manhaj salaf dan akhlaknya baik. Jadi gini ya, tergantung. Kalau ini memang akan antum nikahi, antum lihat antara dua orang ini yang peluang untuk diperbaikinya lebih besar, yang mana? Ya, apakah yang A atau yang B? Yang A ini kan kekurangannya akhlak, yang B ini kekurangannya manhaj. Nah, sekarang mana yang lebih mudah? Ya, mana yang lebih mudah? Dan itu bisa dilihat dari kesehariannya, dari keluarganya, ya. Mana di antara dua orang ini yang lebih mudah untuk didakwahi? Kalau memang peluangnya lebih besar si A, ambil si A, si B, si B. Walaupun sebenarnya manhaj itu tentu sangat penting. Ya, manhaj itu tentu sangat penting. Walaupun akhlak juga penting. Ya, walaupun akhlak juga penting. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau kalian wahai para orang tua kedatangan laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, lihat dua sifat ini, akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah putri kalian. Ustaz, bagaimana hukum puasa dan zikir khusus di bulan Rajab? Karena ada sebagian orang yang melakukannya, dan bagaimana cara ana menyampaikan sedangkan orang tersebut setahu ana agak ngeyel, bahkan dia ahlul bid'ah. Nah, ini dia. Coba gini ya. Pertama, puasa di bulan Rajab. Rajab adalah salah satu dari bulan Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan oleh Allah, maksudnya dihormati. Ya. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah secara umum, dan juga dinasihatkan untuk meninggalkan maksiat. Maka kalau puasa di bulan Rajab, puasa biasa, Senin Kemis kita boleh puasa di situ. Puasa 3 hari dalam 1 bulan boleh di situ, disunahkan. Ya, kalau pengen puasa Daud juga boleh. Ya, zikir secara umum, ya, zikir pagi, zikir sore, habis sholat, banyak zikir-zikir yang kita amalkan. Ya. Adapun untuk menasihati orang yang mungkin belum paham, ya, tentang hal itu, maka di sini perlu seperti yang saya katakan tadi, memilih kata-kata. Antum sudah mengecap orang itu ngeyel, ahlul bid'ah, itu sudah agak sulit untuk masuk, karena antum sudah memasang apa? Label. Ini ahlul bid'ah. Ini ahlul bid'ah. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, biasanya agak sulit. Makanya yang harus kita lakukan, kita melakukan pendekatan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, kita datang ke rumah dia, berziarah ke rumah dia, mengunjungi rumah dia, bawa gula, bawa kopi, bawa teh, gitu kan? Ya, dia berkunjung pertama kali, nggak mesti langsung setelah ngasih gula, kopi, teh, sini, anak mau debat.
Gak harus kayak gitu, kasih aja dulu berkunjung biasa. Lama-lama akan terbuka apa? Akan terbuka hatinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memilih kata-kata yang baik di dalam menyampaikan hal itu. Ustaz, apakah watak atau perangai kita yang jelek bisa dirubah? Bagaimana kiat-kiatnya? Bisa. Bisa. Walaupun mungkin membutuhkan proses. Rasul SAW mengatakan innamal hilmu bittahallumi. Sesungguhnya sikap bijak itu bisa didapatkan dengan berlatih. Jadi caranya adalah dengan berlatih. Biasanya marah sehari 10 kali, coba berusaha kurang. Minggu depan tinggal 9 kali. Lumayan. Berkurang 1. Nanti terus kayak gitu. Berlatih. Ini yang pertama. Yang kedua berdoa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari akhlak-akhlak yang tercela. Dimohon sama Allah supaya dibantu untuk meninggalkan perilaku yang jelek. Ustadz, bagaimana mendakwai ibu saya yang masih percaya pada hal klinik? Salah satunya seperti mengubur ari-ari bayi harus pakai bumbu, buku dan hal lain. Pernah saya dakwahi tapi saya dibilang jangan terlalu fanatik, yang netral saja. Perilaku, tingkatkan akhlak Anda kepada orang tua. Birrul walidainnya ditingkatkan. Kemudian yang namanya mendakwai orang tua nggak harus antum yang ngomong. Antum bisa pinjam lisannya radio. Ya, bisa pinjam lisannya radio. Jadi bukan antum yang ngomong, radio setel, TV, dakwah, buku, ya. Kalau memang beliau suka baca, atau orang yang beliau segani, orang yang lebih tua, ya, orang yang lebih berilmu, yang dihargai sama ibu antum. Ini semuanya insya Allah bisa membantu sambil didoakan semoga beliau mendapatkan hidayah. Di rumah ana ada pengemis langganan, setiap kali ke rumah selalu ngucap assalamualaikum berkali-kali kencang. Pertanyaannya, haruskah ana menjawab salam? Bolehkah ana memberi santunan kepadanya mengingat dia langganan datang ke rumah? Yang pertama, menjawab salam wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang kedua, bolehkah memberi santunan? Lihat apakah dia layak untuk mendapatkan santunan atau tidak. Kalau misalnya antum lihat dia memang pantas karena miskin, karena lemah, cacat misalnya, kasih. Kalau antum melihat orang ini dia sehat, ya, dan kalau dikasih makin ketagihan, maka boleh antum tidak ngasih dia. Tapi syaratnya nggak boleh membentak, nggak boleh membentak. Dalam Al-Quran Allah berfirman wa ammasaila fala tanhar, yang artinya adapun peminta-minta janganlah kalian membentak. Kalau nggak ngasih, ya udah nggak ngasih aja. Maaf, saya nggak bisa ngasih. Kalau perlu dikasih nasihat. Kalau perlu dikasih nasihat. Ustaz, jika seorang minta tolong kepada kita, sementara posisi kami kurang mampu, kalaupun dipaksakan akan berdampak buruk kepada keluarga. Apakah itu akan berdampak buruk kepada dakwah? Dilihat, antum cara nolaknya gimana? Kalau cara nolaknya bagus, ya, tidak menyinggung perasaannya, bercerita apa adanya, insya Allah tidak membahayakan dakwah. Ya. Dan ketika antum ada luang rizki, antum bisa bantu dia. Kemarin nggak bisa karena nggak punya rizki, sekarang ada rizki, bantu dia. Sehingga betul-betul dia paham bahwa antum itu jujur ketika dahulu antum tidak bisa memberi bantuan kepada dia. Apakah dibenarkan jika orang tua melarang anak putrinya untuk menikah padahal sudah ada seorang ikhwan yang sudah siap untuk menikahinya dengan alasan umur putrinya masih terlalu muda? Dilihat mudanya kayak apa. Ya. Muda, maaf nih, ada sebagian akhwat masih kecil gitu, masih umbelen gitu ya. Udah mau dinikahin. Jadi dia mau jadi apa? Dia kan nikah kan bukan, nikah itu kan bukan hanya sekedar untuk hubungan biologis. Nikah itu kan harus mengurus rumah tangga. Ya. Harus ketika punya anak harus merawat anak. Misalnya anak umur 11 tahun sekarang ya, kita bukan bicara pada zaman Nabi SAW. Anak sekarang bisa 11 tahun. Itu masih main dakon. Apa dakon? Apa? Congklak ya. Masih main itu. Ya, kalau gimana dia mau nikah? Gimana dia akan mendidik rumah tangganya? Gimana akan mendidik anak-anaknya?
Maka ini nggak disebutkan usianya, bagaimana? Ustadz, saya mau bertanya, saya punya kerabat yang punya kerabat. Saya mengetahui dia ini punya anak. Menikah karena sudah hamil duluan. Saat ini anaknya perempuan sudah dewasa, akan menikah. Yang saya tanyakan, siapakah yang berhak menikahkan anak tersebut, ayahnya atau wali hakim? Bagaimana cara memberitahu mereka? Itu bukan ayahnya itu bukan ayahnya. Jadi yang menikahkanlah wali hakim. Bagaimana memberitahunya? Pelan-pelan caranya. Ya, bahwa hukum agama seperti ini. Kalau nanti kamu tetap untuk memaksakan diri sebagai wali, dikhawatirkan nanti pernikahannya tidak sah. Dikhawatirkan seperti itu. Maka daripada nanti pernikahan anak kamu seperti ini, mendingan kamu berusaha untuk melakukan pendekatan kepada anak kamu, ya kepada KUA, dan saya pikir KUA sudah sering mengalami kasus-kasus yang serupa. Ustadz, suami ana sudah mengenal salaf lama, tapi perkataannya selalu menyakiti hati, baik kepada anak atau istri. Syukran. Selalu? Ini benar kan nih? Selalu apa kadang-kadang? Ya. Kalau memang selalu, ya buat apa sih belajar kalau nggak diamalkan? Ya. Besok saya ngisi pengajian di Brebes, judulnya nanti malam judulnya teori. Nanti malam judulnya teori. Ini pengajian pernah saya sampaikan di daerah Jakarta, bahwa banyak di antara kita menjadikan ilmu yang kita pelajari cuma teori.